Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena sampai siang hari ini kita masih bisa memakmurkan masjid ya, dengan sholat duhur berjamaah, dan di sela-sela istirahat kita isi dengan mengaji dan mengkaji al-Islam yang bersumber di Al-Quran dan As-Sunnah yang menjamin aman dan selamat dari kesesatan baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi, insyaallah sampai surga dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tema kita pada siang hari ini adalah kebaikan yang sempurna. Jadi Islam itu adalah agama yang syarat nilai. Pertama adalah nilai kebenaran. Yang kedua adalah nilai keadilan. Dan yang ketiga adalah nilai kebaikan. Ya. Jadi kebenaran yang sempurna adalah kebenaran Islam. Keadilan yang sempurna adalah keadilan Islam. Dan kebaikan yang sempurna adalah kebaikan Islam. Oleh karena itu kita selalu berdoa, Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar-benar benar, serta beri rizki ya, berupa kekuatan dan kemudahan untuk mengikutinya. Ternyata rizki itu tidak hanya sebatas materi ya. Jadi kalau kita mengetahui kebenaran yang benar-benar benar, itu rezeki. Dan kalau kita dimudahkan oleh Allah, dilapangkan oleh Allah untuk mengikuti kebenaran, itu juga rezeki. Wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang batil itu batil, dan beri kami rezeki berupa kemudahan dan kekuatan untuk menjauhinya. Ya, jadi mengenal kebatilan yang sebenarnya serta kemudian bisa menjauhinya, itu juga termasuk rezeki. Makanya rezeki itu ada rezeki yang baik, ada rezeki yang luas, ada rezeki ya, yang tidak terduga, ada rezeki yang mulia. Ya, jadi rezeki itu macam-macam. Nah, jika merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis, ternyata kebaikan itu adalah terjemahan pertama dari kata al-khair. Al-khair itu artinya kebaikan. Ya. Lawan dari kata asyarru, ya, artinya keburukan. Ya. Dalam Al-Quran ketika Allah berbicara tentang hari kiamat, ya, difirmankan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi kebaikan sekecil apapun manusia akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ya, dan keburukan sekecil apapun manusia juga akan melihatnya dengan mata kepala sendiri, dengan jelas dan terang. Ya. Kemudian Allah SWT memerintahkan nabinya, rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW untuk berikrar, untuk berzikir sekaligus berdoa di balik ikrar dan zikir itu. Qul, katakan olehmu Muhammad, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya. Qul, ucapkan olehmu Muhammad, ya Allah, engkau adalah pemilik kekuasaan. Bukan hanya di Indonesia saja, tapi juga di bumi dan di langit. Semua kekuasaan itu adalah milik Allah. Bukan milik manusia, bukan milik jin, bukan milik malaikat, milik Allah. Ya, tu'til mulka man tasya. Engkau yang akan memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Ya. Di Indonesia pertama yang Allah kasih kekuasaan adalah Bung Karno. Setelah itu kemudian Pak Harto. Setelah itu adalah Habibie. Setelah itu kemudian Gus Dur. Setelah itu kemudian siapa? Megawati. Setelah itu kemudian SBY. Setelah itu kemudian
Jokowi. Ya. Jadi mereka semua tidak berkuasa dengan sendirinya. Tidak mendapatkan kekuasaan dari rakyat, bukan. Tapi hakikatnya sejatinya adalah dari Allah SWT. Ya, mereka berkuasa karena diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan dalam waktu yang sama engkau pun mampu kuasa untuk mencabut kekuasaan itu dari siapapun yang engkau kehendaki. Jadi Pak Harto jatuh itu bukan karena mahasiswa, bukan oleh mahasiswa, tapi memang kekuasaannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan Fir'aun. Siapa yang bakal nyangka Fir'aun bakal jatuh? Ternyata ya, Fir'aun itu matinya ya di tengah laut, ya, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, ya. Demikian pula Namrud. Namrud itu ternyata matinya oleh seekor nyamuk yang masuk ke lubang hidungnya. Dia menjerit kesakitan, minta kepada pengawalnya supaya nyamuk itu dipukul. Maka dipukul Raja Namrud kepalanya. Bukan nyamuknya yang mati, tapi Namrudnya yang mati. Itulah kalau Allah hendak mencabut kekuasaan dari yang dikehendakinya. Ya. Marcos itu ternyata jatuhnya ya itu oleh Allah SWT, walaupun syariatnya oleh seorang wanita. Ya, demikian pula ya Syah Iran. Ya, itu jatuhnya syariatnya oleh Khomeini yang dipenjara di mana? Di Perancis, padahal dia sudah tua renta, jatuh ya. Kenapa? Karena sebenarnya jatuhnya bukan oleh Khomeini, tapi jatuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Wa tu'izzu man tasya. Allah pun kuasa untuk memuliakan seseorang. Tapi berarti kuasa saja belum cukup. Jadi penguasa saja belum cukup. Tapi harus jadi penguasa yang mulia, penguasa yang dimuliakan oleh Allah SWT. Dengan apa? Dengan akhlak yang mulia. Kemudian mensyukuri kekuasaan itu. Ya. Tidak kemudian sewenang-wenang menjalankan kekuasaan itu. Sebab kalau kemudian kekuasaan itu tidak disyukuri, Allah tidak akan memuliakan, malah akan menghinakan. Wa tudzillu man tasya. Engkau pun akan menghinakan siapa saja yang engkau kehendaki. Ya tadi Fir'aun ditenggelamkan di laut, ya. Namrud mati karena apa? Nyamuk masuk ke lubang hidungnya, ya. Yang namanya Abu Lahab itu matinya ya dengan mengeluarkan bau yang tidak sedap, sampai kemudian tidak dikuburkan oleh keluarganya, dilempari batu kuburannya itu. Demikian pula ya siapa ya yang di Turki itu siapa tuh ya, itu kuburannya itu ditahan oleh batu. Sebab kalau katanya kalau tidak ditahan oleh batu, kuburannya naik ke atas dan kemudian disimpan di dalam gedung yang besar. Kalau orang mau melihat ke sana, di depan pintunya saja sudah bau dengan bau yang sangat menyengat. Allah perlihatkan kehinaan itu. Bukan hanya di akhirat, tapi di dunia sudah Allah perlihatkan. Kenapa? Ya, wa tudzillu man tasya. Engkau kuasa menjadikan siapa saja hina di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Biyadikal khair. Karena di tangan engkaulah yang namanya kekuasaan, yang namanya kebaikan. Inilah pemimpin yang kita idamkan. Pertama, pemimpin yang tidak hanya oleh Allah dikasih kekuasaan, tapi dikasih kemuliaan dan dikasih kebaikan. Ya. Itulah yang kita harapkan. Dan kita selalu memohon kepada Allah SWT lewat ayat ini. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Kenapa? Karena sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah kuasa ngasih kekuasaan, Allah kuasa ngasih kemuliaan, Allah kuasa ngasih kebaikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Persoalannya kita mengikuti kehendak Allah tidak. Ya. Jadi kalau kita yakin bahwa Allah itu punya kehendak, maka kita wajib mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak boleh mendahului Allah. Ketika kita akan melakukan sesuatu, kita ucapkan insya Allah. Ketika kita dipuji dan disanjung, ya kita ucapkan masya Allah. Ya kita lihat, ya anak kita cantik, anak kita sehat, ya istri kita saleh,
ya, kita ucapkan Masya Allah. Supaya apa? Supaya tetap soleh, supaya tetap sehat, supaya tetap cantik. Ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Inilah pentingnya masyiatullah. Tapi juga kita wajib meyakini bahwa Allah itu tidak hanya punya masyiah, tapi Allah juga punya kudrah, punya kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itulah makna kebaikan. Jadi semua kebaikan ada di tangan Allah. Ya. Dan Allah tidak akan memberikannya kepada kita kalau kita tidak memintanya. Ya. Kekuasaan tidak diminta, dikasih. Tapi kekuasaan yang mulia tidak akan dikasih kalau kemudian tidak diminta. Kekuasaan yang mulia yang membuahkan kebaikan tidak akan dikasih oleh Allah kalau kemudian kita tidak memintanya. Inilah pentingnya kita membaca surat Ali Imran ayat 26. Supaya nanti tahun 2002 kita punya presiden ya yang berkuasa, berdaulat, punya presiden yang mulia, punya presiden yang bisa ya membuahkan kebaikan untuk bangsa dan negaranya. Ini doa yang luar biasa. Di samping doa untuk kita sebagai keluarga, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Kita berusaha untuk menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa. Istri kita orang yang bertakwa, anak kita orang yang bertakwa, bawahan kita di kantor orang yang bertakwa. Insya Allah itu akan membuahkan kemuliaan dan kebaikan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, setelah pas salat tahajud juga kita minta kepada Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kita masuk dalam keadaan baik, keluar dalam keadaan baik, kemudian dikasih pemimpin sultan yang membela, melindungi ya. Kemudian menolong rakyatnya. Inilah ya doa yang harus kita mohonkan supaya Allah mendengarnya, kemudian Allah mengabulkan doa kita. Kemudian dalam ayat ini dijelaskan bahwa pertama kekuasaan dan kemuliaan ya erat kaitannya dengan kehendak Allah. Ya, bagi Allah jika berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula kun fayakun. Ya, kalau Allah menghendaki sesuatu maka tinggal berfirman kun, jadilah, fayakun. Ya, tidak memerlukan waktu yang sangat lama. Kemudian kekuasaan dan kemuliaan ada dalam genggaman tangan Allah. Ya, mau diberikan kepada siapa, mau dicabut dari siapa, mau dihancurkan, diluluhlantakan kapan, di mana dan bagaimana, terserah Allah. Ya, tapi kita minta kebaikan bukan minta keburukan. Yang ketiga, kekuasaan dan kemuliaan termasuk kebaikan. Karena kata al-khair itu maknanya luas. Bukan hanya kekuasaan, bukan hanya kemuliaan, kekayaan juga adalah kebaikan. Ya. Ilmu juga adalah kebaikan. Makanya ada penguasa yang kaya, berilmu dan mulia. Siapa? Nabi Sulaiman. Ya. Dia dikasih kemuliaan yang luar biasa. Dia dikasih karunia yang luar biasa. Dia bisa memindahkan singgasana yang sangat besar dalam waktu yang sangat cepat. Sebelum Nabi Sulaiman berkedip sudah ada di hadapannya. Tapi dia tidak sombong. Ya, dia katakan ini karunia Allah, ini keunggulan Allah, ini keistimewaan Allah yang diberikan kepadaku untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Inilah ya raja yang mulia, penguasa yang mulia, yang berakhlak mulia. Makanya oleh Allah ditambah kekuasaannya, Allah tambah kemuliaannya. Dan Allah tambah kebaikannya. Kemudian Allah Maha Kuasa menjadikan manusia berkuasa dan mencabutnya. Yang kelima, Allah Maha Kuasa memuliakan dan menghinakan manusia. Itu makna kebaikan yang pertama, al-khair, lawan kata daripada asyaru. Yang kedua, kebaikan itu adalah terjemahan dari kata al-hasanatu, lawan daripada as-sayyi'atu, yang artinya adalah kejahatan. Dan ini luar biasa. Islam sebagai agama yang sempurna mengajarkan kebaikan yang luar biasa. Apa kata Allah? Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Ya, kebaikan itu tidak sama dengan kejahatan. Ya, maka kemudian idfa billati hiya ahsan. Ya, jika berhadapan dengan kejahatan tidak boleh diam. Ya, tidak boleh dibiarkan. Sebab nanti kalau kejahatan dibiarkan tambah jahat.
Kalau kejahatan dibiarkan, tambah banyak orang yang melakukannya. Kalau kejahatan dibiarkan, nanti sudah biasa dilakukannya dan kemudian sudah tidak dianggap jahat lagi. Bahkan bisa jadi yang baik jadi dianggap jahat. Ya, kalau dibiarkan. Bagaimana caranya kita menyikapi kejahatan? Allah ngasih, ya, apa? Caranya 15 abad yang telah lalu. Idfa billati hiya ahsan. Tolak kejahatan itu, ya, dengan cara yang lebih baik. Dengan cara yang lebih baik. Jadi kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu namanya adil. Tapi kalau kejahatan tidak dibalas dengan kejahatan, itu namanya sabar. Tapi kalau kejahatan dibalas dengan kebaikan, itu namanya ihsan. Inilah nilai-nilai Islam yang sempurna. Ya, kita berbuat adil tidak dilarang, diperintah. Orang jahat kita jahatin, ya. Pukul kita pukul lagi, ya. Tonjok kita tonjok lagi, ya. Tapi kalau kita tidak memukul dan tidak menonjok, itu namanya sabar. Ya. Dan kemudian tidak menonjok, tidak memukul, tapi malah kemudian kita melakukan kebaikan. Itu namanya ihsan. Makanya wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Ya, jadi baik dan jahat itu enggak sama. Ketika berhadapan dengan kejahatan, tolak. Kemudian dengan cara yang lebih baik. Ada dijelaskan dalam surat An-Nahl. Pertama bil hikmah, dengan ilmu, dengan bijak. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat. Dengan nasihat yang baik. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, dengan dialog, ngobrol, diskusi, seminar dan sebagainya. Ini luar biasa Islam, ya. Makanya Islam itu agama yang paling sempurna. Islam itu nikmat yang paling sempurna. Islam itu agama yang menjanjikan kepuasan, karena dengan Islam hidup kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ya, akibatnya kalau kejahatan kemudian kita tolak dengan kebaikan yang lebih baik. Apa kata Allah? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Kalau ada orang jahat dibalas dengan kebaikan yang lebih baik, yang asalnya dia membenci kita, yang asalnya memusuhi kita, maka Allah jamin dia akan menjadi teman setia. Ya. Ini akhlak yang mulia. Jadi dakwah Rasul itu kebanyakan tidak dengan pedang, tidak dengan panah, tidak dengan tombak. Tapi dakwah Rasul kebanyakan dengan akhlak yang mulia. Banyak orang yang masuk Islam. Di antaranya adalah dengan ihsan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang asalnya asalnya musuh Rasul, kemudian menjadi teman setia. Khalid bin Walid. Dulu aku sebelum masuk Islam, agama yang paling aku benci adalah agama Islam. Manusia yang paling aku benci adalah Muhammad. Tapi setelah aku masuk Islam, tidak ada agama yang paling aku cintai selain Islam. Tidak ada manusia yang paling aku cintai selain Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena akhlak mulia. Jadi ada tugas utama Rasul. Yang pertama adalah mentauhidkan umatnya dalam ibadah kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua, menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kalau kita mau tahu ciri umat Nabi Muhammad SAW, pertama dia tidak melakukan kesyirikan. Kalau mau melakukan kesyirikan, itu bukan umat Rasulullah. Yang kedua, akhlaknya luar biasa. Ya, di antaranya ketika berhadapan dengan kejahatan, tidak dibalas dengan kejahatan yang sama, tapi dibalas dengan kebaikan. Wa may yulaqaha illal ladzina sabaru. Dan membalas kejahatan dengan kebaikan itu tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang sabar. Jadi sabar itu enggak diam. Sabar itu aktif, sabar itu dinamis. Di antaranya sabar itu tidak membiarkan kejahatan, tapi kemudian menolaknya dengan kebaikan. Yang kedua, wa may yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Dan kemudian ya, kesabaran itu tidak dilakukan oleh seseorang kecuali Allah akan ngasih kebaikan yang terbaik. Allah ngasih pahala yang sangat besar. Apa? Surga. Kita kan sedang sabar ya, karena kita masih hidup. Apakah kita sabar atau tidak nanti pas mati ya. Tapi kalau kemudian kita hidup dalam kesabaran, mati dalam kesabaran, insya Allah kita akan mendapatkan dua kebaikan. Pertama, surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang kedua, kain sutra sebagai simbol kemewahan.
Orang yang sabar itu Allah kasih kesenangan dan kemewahan. Wa jazahum bima sabaru jannata wa harira. Dan dia Allah pasti membalas mereka. Kenapa? Karena mereka telah sabar. Ya. Jannatan dengan sorga, wa harira dan kain sutra. Ya. Yang terakhir, ya, bahwa ya, kebaikan itu adalah terjemahan dari kata al-birru. Al-birru itu lawan kata daripada al-ithmu. Al-ithmu itu dosa, ya. Dan ternyata sorga itu erat kaitannya dengan kebaikan. Dan kebaikan itu erat kaitannya dengan kejujuran. Orang tidak mungkin baik kalau tidak jujur. Orang tidak mungkin masuk sorga kalau tidak baik. Jadi integritas Islam itu diantaranya dilihat dari 3 poin penting. Yang pertama jujur, yang kedua baik, dan yang ketiga masuk sorga. Itu finalnya, finishnya. Makanya kata Rasul, alaikum bisidqi, kamu harus jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena jujur itu akan membimbing kepada kebaikan. Wa innal birra, dan kebaikan itu yahdi ilal jannah, akan membimbing ke surga. Wa iyyakum wal kadhiba, jauhi yang namanya kebohongan, kedustaan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kebohongan itu akan membimbing kepada kemaksiatan, membimbing kepada dosa. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan dosa itu akan membimbing ke neraka. Jadi neraka itu erat kaitannya dengan dosa. Dosa itu erat kaitannya dengan kebohongan. Orang yang bohong itu pasti kesananya berbuat dosa. Dan orang yang berbuat dosa, finishnya adalah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya oleh karena itu, selepas sholat ada doa. Ya, jangan sampai kita tinggalkan. Allahumma inni as'alukal jannata, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, aku minta kepadamu surga dengan jujur, dengan baik. Insya Allah masuk surga. Ya Allah, lindungi aku dari neraka. Apa? Dengan meninggalkan kebohongan dan kemaksiatan. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Ada yang ingin tanyakan? Silakan sebelum ditutup. Ada? Ya, silakan.